Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafa Irza dengan NIM C1B02304 yang mana pada hari ini akan menjelaskan materi mengenai penerapan CRM pada suatu perusahaan. Sebelum memulai, izinkan saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Bapak Bambang Purnomo SEMM yang mana selaku sebagai dosen pengampu pada mata kuliah Manajemen Hubungan Pelanggan. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan atau teman-teman yang telah juga menonton video saya pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini, tugasnya adalah mencari 5 perusahaan yang menerapkan CRM, baik itu perusahaan skala dunia maupun perusahaan yang ada di Indonesia, dan berikan juga penjelasannya. Pada tugas kali ini, 5 perusahaan yang saya pilih adalah KFC, Si Cepat, Garuda Indonesia, Gojek, dan juga Shopee. Langsung saja ke pembahasan pertama, penerapan CRM pada perusahaan KFC. Contoh penerapan nyata CRM pada perusahaan KFC. Penerapan CRM pada KFC ini dilakukan dengan berbagai program dan juga sistem yang terintegrasi untuk mengelola hubungan dengan pelanggan secara efektif. Nah, berikut ini adalah contoh nyatanya. Yang pertama, program stempel di aplikasi KFC. Nah, jadi pelanggan ini mendapatkan stempel setiap kali melakukan pembelian produk KFC melalui aplikasi. Stempel ini dapat ditukarkan dengan produk gratis ataupun merchandise tertentu. Sistem ini membantu KFC untuk mengumpulkan data frekuensi, kunjungan, dan pembelian pelanggan, serta mendorong loyalitas para pelanggan. Lalu yang kedua, yaitu pencarian lokasi dan informasi promosi. Nah, CRM ini memungkinkan pelanggan untuk menemukan cabang KFC terdekat dan mendapatkan informasi promosi khusus di cabang terdekat. Hal ini membuat komunikasi promosi lebih relevan dan lebih personal. Lalu yang ketiga, personalisasi penawaran. Nah, dengan data yang terkumpul dari perilaku dan juga kebiasaan pelanggan, KFC dapat memberikan penawaran dan promosi yang disesuaikan dengan preferensi individu tersebut, meningkatkan pengalaman pelanggan yang lebih personal dan lebih relevan. Lalu yang keempat, guest experience survey atau customer maniac. Nah, KFC ini menggunakan survei pengalaman pelanggan dan program Customer Maniac untuk mengumpulkan feedback dan menganalisis tren makanan serta data pelanggan. Data ini digunakan untuk meningkatkan kualitas, layanan, dan produk. Lalu yang kelima yaitu otomatisasi pemasaran dan layanan. Nah, KFC ini mengimplementasikan otomatisasi pemasaran seperti marketing automation atau otomatisasi armada penjualan atau sales force automation, dan otomatisasi layanan untuk mempermudah akses pelanggan terhadap produk dan layanan KFC, serta untuk meningkatkan efisiensi operasional. Lalu, apa manfaat dari penerapan CRM ini pada perusahaan KFC? Jadi, yang pertama itu hubungan pelanggan yang lebih baik. Nah, CRM ini memberikan pemahaman mendalam tentang pelanggan sehingga KFC dapat memberikan layanan yang lebih personal dan responsif. Lalu yang kedua, peningkatan efisiensi. Nah, otomatisasi proses dan pengelolaan data terpusat mengurangi beban kerja manual dan mempercepat proses bisnis. Lalu yang ketiga, peningkatan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Melalui program-program CRM, KFC ini dapat meningkatkan kepuasan pelanggan yang berujung pada loyalitas dan repeat order atau pembelian secara berulang. Nah, lalu yang keempat yaitu pengurangan kesalahan data. Otomatisasi pengumpulan data dapat mengurangi entry data manual yang menjadi rawan kesalahan. Lalu yang kelima, yaitu komunikasi internal yang lebih baik. CRM ini dapat menyatukan berbagai departemen dengan akses data pelanggan yang sama, sehingga kolaborasi dan pelayanan itu menjadi lebih efektif. Lanjut ke pembahasan kedua, yaitu penerapan CRM pada Garuda Indonesia. Apa penerapan CRM pada perusahaan Garuda Indonesia ini? Yang pertama yaitu program Garuda Frequent Flyer atau GFF atau Garuda Miles. Nah, Garuda Indonesia ini menerapkan program loyalitas pelanggan berupa Frequent Flyer yang memberikan poin kepada pelanggan setia setiap kali melakukan penerbangan. Nah, poin ini dapat ditukar dengan berbagai keuntungan seperti tiket gratis, upgrade kelas, dan juga layanan eksklusif. Nah, program ini menjadi inti dari CRM Garuda Indonesia untuk membangun loyalitas pelanggan dan meningkatkan frekuensi pembelian dari tiket. Lalu yang kedua, pengelolaan data pelanggan yang terintegrasi. Nah, melalui integrasi sistem ERP dan juga CRM, Garuda Indonesia ini dapat mengelola data pelanggan, pemasaran, dan juga penjualan secara terpusat dan lebih akurat. Hal ini memungkinkan pelayanan yang lebih personal dan juga efisien, serta pengambilan keputusan berbasis data yang real-time. Lalu yang ketiga, komunikasi dan promosi yang terarah. Nah, Garuda Indonesia ini menggunakan CRM untuk mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, lakukan profiling, dan media sosial. Contohnya adalah kemudahan akses informasi dan promosi melalui kanal digital, serta event lokal yang digelar untuk menarik pelanggan-pelanggan baru. Lalu yang keempat, yaitu evaluasi dan pengembangan layanan.
CRM Garuda Indonesia juga digunakan untuk mengumpulkan feedback pelanggan dan mengevaluasi kepuasan guna meningkatkan kualitas layanan dan mempertahankan pelanggan dalam jangka panjang. Lalu, apa manfaat dari penerapan CRM pada Garuda Indonesia ini? Yang pertama yaitu untuk meningkatkan loyalitas dan retensi pelanggan, yaitu program Garuda Miles dan komunikasi yang personal, meningkatkan keterikatan pelanggan dan frekuensi pembelian tiket. Lalu yang kedua yaitu peningkatan kepuasan pelanggan. Nah, dengan mengelola feedback dan kebutuhan pelanggan secara sistematis, Garuda Indonesia ini dapat meningkatkan kualitas layanan dan pengalaman pelanggan. Lalu yang ketiga yaitu efisiensi dan produktivitas operasional. Integrasi sistem ERP dan CRM memudahkan pengelolaan data dan proses bisnis, mempercepat pengambilan keputusan dan respons terhadap pelanggan. Lalu yang keempat, pengembangan strategi pemasaran yang tepat sasaran. Lanjut ke pembahasan ketiga yaitu penerapan CRM pada perusahaan si cepat. Apa penerapan nyata CRM pada perusahaan si cepat ini? Yang pertama, sistem CRM call center dengan robocall. Nah, si cepat menggunakan sistem CRM yang terintegrasi dengan layanan call center berbasis robocall. Ketika pelanggan menelpon, mereka dapat langsung memilih menu untuk mengecek status pengiriman paket secara real-time dengan memasukkan nomor resi tanpa harus berbicara dengan agen customer service. Nah, informasi pengiriman yang akurat dan cepat ini meningkatkan kemudahan akses pelanggan terhadap layanan si cepat. Lalu yang kedua, yaitu pemantauan dan pencatatan interaksi pelanggan. CRM si cepat memungkinkan pencatatan dan pemantauan semua interaksi pelanggan secara real-time, termasuk pengaduan dan keluhan. Hal ini membantu perusahaan dalam merespon masalah pelanggan dengan lebih cepat dan efisien. Lalu, apa manfaat CRM bagi si cepat? Yang pertama yaitu peningkatan efisiensi layanan pelanggan. Dengan robocall dan sistem CRM, pelanggan ini dapat memperoleh informasi pengiriman secara cepat tanpa harus perlu menunggu agen, sehingga mengurangi waktu tunggu dan juga beban kerja customer service. Lalu yang kedua, peningkatan kepuasan pelanggan. Nah, dengan respon yang cepat dan transparan terhadap pengaduan serta kemudahan akses informasi, meningkatkan pengalaman pelanggan dan kepercayaan terhadap si cepat. Lalu yang ketiga, yaitu pengelolaan data pelanggan yang lebih terpusat secara real-time. CRM dapat membantu memantau seluruh interaksi pelanggan secara real-time, memungkinkan si cepat untuk melakukan tindakan yang tepat dan cepat dalam menangani masalah pelanggan. Lalu yang kelima yaitu optimalisasi operasional. Nah, otomatisasi layanan informasi dan pengelolaan pengaduan membantu meningkatkan produktivitas dan mengurangi kesalahan manual dalam pelayanan pelanggan. Lanjut ke pembahasan keempat yaitu penerapan CRM pada perusahaan Gojek. Nah, jadi apa sih penerapan nyata CRM pada perusahaan Gojek ini? Jadi yang pertama yaitu aplikasi Gojek yang mencatat riwayat aktivitas pelanggan. Jadi Gojek ini mendata setiap aktivitas pelanggan seperti perjalanan dan transaksi dalam aplikasinya. Data ini digunakan untuk memberikan promosi yang relevan, misalnya seperti voucher diskon yang disesuaikan dengan pola penggunaan di si pelanggan tersebut. Lalu yang kedua yaitu program reward dan tingkatan Go Club. Pelanggan dapat mendapatkan poin XP dari setiap transaksi yang dapat dikumpulkan dan meningkatkan tingkatan akun Go Club mereka seperti warga, bos, juragan, atau anak sultan. Nah, jadi semakin tinggi tingkatan, semakin banyak pula reward dan keuntungan yang didapat oleh pelanggan tersebut. Lalu yang ketiga yaitu tracking lokasi dan jarak perjalanan. CRM Gojek memungkinkan pelacakan jarak antara titik penjemputan dan tujuan serta lokasi driver secara real-time, meningkatkan transparansi dan pengalaman dari pelanggan. Lalu yang keempat yaitu sistem rating kepuasan. Jadi Gojek ini menggunakan sistem penilaian bintang antara 1 sampai 5 untuk mengukur kepuasan pelanggan dan juga driver yang membantu untuk meningkatkan kualitas layanan secara berkelanjutan. Lalu yang kelima yaitu pengiriman informasi dan promosi yang personal. Jadi dengan data yang terkumpul, Gojek ini dapat mengirimkan penawaran dan informasi yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pelanggan melalui aplikasi dan email. Lalu, apa manfaat CRM bagi Gojek ini? Yaitu untuk meningkatkan loyalitas pelanggan dengan program Go Club dan pemberian reward berdasarkan aktivitas ini, mendorong para pelanggan untuk terus menggunakan layanan Gojek. Lalu yang kedua yaitu pengalaman pelanggan menjadi lebih baik. Seperti kanal pelacakan real-time dan sistem rating ini dapat meningkatkan transparansi dan kualitas layanan, sehingga kepuasan pelanggan ini dapat meningkat. Lalu yang ketiga, efisiensi dan kecepatan pelayanan. Data yang terintegrasi dan otomatisasi proses dapat mempercepat respon dan pengambilan keputusan dalam layanan pelanggan. Lalu yang keempat, yaitu pemasaran yang tepat sasaran. Karena penawaran promosi yang disesuaikan dengan perilaku pelanggan dapat meningkatkan efektivitas kampanye pemasaran. Lanjut ke pembahasan kelima, yaitu penerapan CRM pada Shopee.
atau penerapan CRM pada Shopee ini, yang pertama yaitu pencatatan riwayat aktivitas pelanggan. Shopee ini mencatat seluruh aktivitas penggunanya di platform, seperti pencarian produk dan pembelian. Nah, data ini digunakan untuk merekomendasikan produk serupa secara otomatis kepada pelanggan, dan juga meningkatkan peluang dari penjualan. Lalu yang kedua yaitu program tingkatan keanggotaan, seperti Classic, Silver, Gold, dan Platinum. Nah, Shopee ini memberikan penghargaan berdasarkan analisis transaksi pengguna dengan sistem tingkatan keanggotaan yang memberikan berbagai keuntungan sesuai dengan levelnya. Lalu yang ketiga yaitu pelacakan proses pengiriman barang. Dengan CRM, Shopee ini memungkinkan pelanggan untuk memantau status pengiriman barang, dari tahap pengemasan hingga sampai di alamat tujuan secara real-time, termasuk juga layanan dari Shopee Food. Lalu yang kelima, yaitu strategi CRM Get, Keep, and Grow. Get ini adalah menarik pelanggan baru dengan diskon, cashback, dan kolaborasi promosi bersama influencer ataupun merek terkenal. Lalu yang kedua yaitu Keep, mempertahankan pelanggan dengan program loyalitas, Point Reward, layanan pelanggan yang responsif, dan juga notifikasi pengiriman tepat waktu. Lalu yang ketiga yaitu Grow, mengembangkan penjualan melalui cross-selling, upselling, survei umpan balik pengguna, dan program referral yang memberikan insentif bagi pengguna yang mengajak temannya. Lalu yang terakhir yaitu penggunaan media sosial untuk interaksi. Shopee ini juga menerapkan CRM di platform media sosial seperti Instagram untuk meningkatkan loyalitas pelanggan dan juga untuk memperluas jangkauan pasarnya. Lalu, apa manfaat CRM bagi Shopee? Nah, jadi yang pertama yaitu untuk peningkatan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Program loyalitas, layanan yang responsif, dan juga pengalaman belanja yang personal dapat meningkatkan keterikatan dari pelanggan. Lalu yang kedua yaitu efisiensi operasional dan otomatisasi proses. Otomatisasi rekomendasi produk, pelacakan pengiriman, dan juga pengelolaan data dapat mengurangi beban kerja manual dan meningkatkan efektivitas. Lalu yang ketiga yaitu peningkatan penjualan melalui cross-selling dan upselling. Nah, rekomendasi produk yang relevan dapat mendorong pelanggan untuk membeli lebih banyak produk ataupun produk lain dengan nilai yang lebih tinggi. Nah, yang keempat yaitu pengurangan risiko dan kesalahan operasional. Data pelanggan tersimpan dalam satu sistem yang terintegrasi, dapat memudahkan identifikasi kebiasaan pelanggan dan juga menghindari penipuan. Lalu yang terakhir yaitu kemampuan analisis dan pengambilan keputusan yang lebih baik. CRM ini menyediakan insight yang membantu Shopee melihat peluang pasar dan menyesuaikan strategi bisnis. Baiklah, sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian, dan juga terima kasih kepada teman-teman maupun rekan-rekan yang telah memperhatikan video saya. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.